Halo, perkenalkan, saya Juwita Meilana Ruhutapea dengan NPM 2551022 akan menjelaskan terkait topik pengantar hukum Indonesia dengan judul Sumber Hukum Material. Tujuan saya membuat video terkait sumber hukum material ini untuk mengedukasi dan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai faktor-faktor yang memengaruhi isi suatu peraturan hukum. Selain itu, video ini bertujuan menumbuhkan kesadaran bahwa hukum lahir dari kebutuhan dan realitas sosial, sehingga mendorong sikap kritis, partisipatif, serta kepedulian terhadap perkembangan dan penerapan hukum dalam kehidupan sehari-hari. Masuk yang pertama yaitu pengertian umum sumber hukum material. Sumber hukum material adalah segala faktor atau keadaan yang memengaruhi isi dan pembentukan suatu aturan hukum, seperti nilai sosial, budaya, agama, ekonomi, politik, dan kebiasaan masyarakat. Pengertian ini tuh bersifat umum dan paling sering digunakan dalam pengantar hukum Indonesia. Penjelasan lebih rinci lagi mengenai sumber hukum material, yaitu sumber hukum material ini merupakan dasar atau latar belakang yang memengaruhi isi suatu peraturan hukum. Sumber ini tuh tidak berbentuk aturan tertulis, tetapi berupa nilai, kondisi, dan realitas yang hidup dalam masyarakat yang kemudian dijadikan bahan oleh pembentuk hukum dalam merumuskan perundang-undangan. Sumber hukum material berfungsi untuk memberikan arah dan substansi terhadap hukum agar aturan yang dibuat sesuai dengan kebutuhan, rasa keadilan, dan perkembangan masyarakat. Dengan adanya sumber hukum material ini, hukum tidak bersifat kaku, melainkan mampu menyesuaikan diri dengan dinamika sosial. Nah, apa aja dasar hukum yang relevan dari sumber hukum material ini? Jadi ada beberapa dasar hukumnya. Yang pertama yaitu Pancasila. Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara dan menjadi landasan nilai atau material dalam pembentukan hukum di Indonesia. Yang kedua yaitu pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan Undang-Undang 1945 ini membuat cita hukum atau Rechtsheid bangsa Indonesia yang menjadi pedoman material bagi pembentuk peraturan perundang-undangan. Yang ketiga yaitu Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau Batang Tubuh. Ketentuan dalam UUD 1945 ini mencerminkan nilai-nilai dasar negara yang menjadi acuan isi hukum sehingga berfungsi sebagai sumber hukum material. Yang keempat yaitu nilai sosial dan budaya masyarakat. Nilai yang hidup dalam masyarakat atau living law menjadi dasar material karena hukum dibentuk untuk memenuhi kebutuhan dan rasa keadilan masyarakat. Yang kelima, doktrin atau pendapat para ahli hukum. Doktrin ilmu hukum mengakui sumber hukum material sebagai faktor pembentuk isi hukum, sehingga menjadi dasar teoritis yang relevan. Yang keenam yaitu tujuan negara Indonesia. Tujuan negara sebagaimana tercantum dalam pembentukan Undang-Undang 1945 atau melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, menjadi landasan material dalam penyusunan hukum. Jadi dasar hukum yang relevan dari sumber hukum material ini tidak berupa satu aturan tertulis tertentu, melainkan bersumber pada Pancasila, UUD 1945, nilai sosial, masyarakat, dan doktrin ilmu hukum. Oke, masuk ke contoh kasusnya, yaitu ini contoh aktual, yaitu perlindungan lingkungan hidup. Perlindungan lingkungan hidup sebagai sumber hukum material, maraknya pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas industri, seperti pembuangan limbah ke sungai, pencemaran udara dari pabrik, serta perusakan ekosistem, telah menimbulkan berbagai kerugian bagi masyarakat. Dampak tersebut antara lain menurunnya kualitas kesehatan masyarakat, rusaknya mata pencaharian warga sekitar, serta berkurangnya kualitas lingkungan hidup yang layak. Kondisi tersebut menimbulkan kesadaran dan tuntutan sosial agar negara hadir memberikan perlindungan hukum terhadap lingkungan hidup. Nilai kepentingan bersama, hak masyarakat atas lingkungan yang sehat, serta prinsip keadilan antar generasi itu menjadi faktor utama yang memengaruhi isi hukum. Faktor-faktor inilah yang berperan sebagai sumber hukum material karena mendorong pembentukan undang-undang untuk merumuskan aturan yang mengatur kewajiban pelaku industri, pengawasan lingkungan, serta sanksi terhadap pencemaran.
Nah, dengan demikian, kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup merupakan realitas sosial yang menjadi sumber hukum material, yang kemudian diwujudkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup. Jadi kesimpulan dari ini semua yaitu sumber hukum material merupakan landasan substansial dalam pembentukan hukum yang berasal dari nilai, kondisi, dan realitas sosial yang hidup dalam masyarakat. Sumber ini tuh tidak berbentuk aturan tertulis, melainkan berupa faktor-faktor seperti nilai sosial, budaya, agama, ekonomi, politik, serta kebiasaan masyarakat yang memengaruhi isi suatu peraturan hukum. Oleh karena itu, sumber hukum material berfungsi memberi arah, isi, dan makna terhadap hukum agar selaras dengan rasa keadilan dan kebutuhan masyarakat. Dalam konteks hukum Indonesia, sumber hukum material ini berakar pada Pancasila, pembukaan dan batang tubuh UUD NRI tahun 1945, nilai-nilai sosial budaya atau living law, tujuan negara, serta doktrin para ahli hukum. Keseluruhan unsur tersebutlah yang menjadi pedoman material bagi pembentuk hukum dan merumuskan peraturan perundang-undangan yang menjadi responsif dan berkeadilan. Nah, tadi contoh aktual perlindungan lingkungan hidup itu menunjukkan bahwa persoalan pencemaran dan kerusakan lingkungan merupakan realitas sosial yang mendorong lahirnya aturan hukum. Tuntutan masyarakat atas lingkungan yang sehat dan berkelanjutan ini menjadi sumber hukum material yang memengaruhi isi peraturan di bidang lingkungan hidup. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sumber hukum material menjadikan hukum tidak bersifat kaku, melainkan adaptif terhadap dinamika sosial serta mampu mewujudkan keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat. Dan terakhir, di sini saya akan memberikan sedikit refleksi singkat mengapa pentingnya kita memahami hukum. Memahami hukum itu penting agar setiap individu mengetahui hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat. Pemahaman hukum membantu mencegah pelanggaran, menciptakan ketertiban, serta menumbuhkan sikap taat hukum. Selain itu, dengan memahami hukum, masyarakat dapat melindungi diri atau ketidakadilan dan berperan aktif dalam mendukung penegakan hukum yang adil. Baiklah, itu dia tadi sedikit penjelasan dari saya mengenai sumber hukum material. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.